sekali rahmat dan hidayah berupa kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kita juga mengaturkan selawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan beliau yang telah membawa ajaran agama Islam. Mengharapkan nanti sampai di akhir kiamat kita akan mendapatkan keselamatan dan syafaatnya dari beliau. Amin Allahumma amin. Langsung saja Bapak Ibu Guru, untuk hari ini acara aksi nyata pengimbasan pemahaman dan pengalaman penerapan modul 1.4 yaitu budaya positif. Perlu panjenengan ketahui semua, di dalam rapat pendidikan semua itu mengarah ke lingkungan sekolah yang aman, tertib, terus kemudian anak-anaknya berkarakter. Nah, hal semua itu membutuhkan budaya-budaya positif di antara kita semua, di antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, untuk menuju budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Kita mulai dari diri kita masing-masing, kemudian diimbaskan kepada anak-anak kita. Itu tujuan dari rapat pendidikan, sehingga di dalam rapat pendidikan itu semua ada penilaian, ada di sana tercantum bagaimana kita nanti akan merefleksi, kita ambil kekurangan kita di mana, itu yang diperbaiki. Dengan adanya guru penggerak, ini adalah suatu nilai positif bagi SD kita semua. Di dalam guru penggerak itu tentunya ada modul-modul budaya positif dari Bu Reni. Nah, untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian, nanti di guru penggerak itu dibahas tentang budaya positif dari Bu Reni. Mungkin juga sudah tukar pikiran dengan SD-SD lain di dalam pendidikan guru penggerak. Nah, ini Bu Reni dalam hal ini mau menyampaikan budaya positif apa yang diperoleh dan budaya positif apa yang akan diterapkan di sekolah kita, sehingga di sekolah kita itu menjadikan sekolah yang aman, kemudian lingkungannya yang kondusif, anak-anaknya juga berprestasi, serta mempunyai karakter yang kuat, yang akan mendukung visi misi baik itu di Kabupaten Blora, kemudian di tingkat nasional. Dari itu mohon nanti kepada Bapak Ibu semuanya untuk diikuti dengan seksama. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Reni nanti akan membawa keberkahan bagi kita semua, membawa keberkahan bagi sekolah kita semua, ya, khususnya di SDN Semengko, dan nanti harapannya juga mengimbas ke SD-SD yang lain. Itu harapan dari kami. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 1 Semengko, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 1 Semengko, dan yang terhormat Bunda PAUD Desa Budeh. Terima kasih atas kedatangannya. Ini Bapak Ibu, saya di sini akan melakukan aksi nyata pengimbasan pemahaman dan pengalaman penerapan
modul 1.4 yaitu budaya positif. Nggih Bapak Ibu, perkenalkan ya, nama saya Ika Sapti Mahareni, unit kerja SDN 1 Sumengko, calon guru penggerak angkatan 9, Blora, Jawa Tengah. Agenda kegiatan pagi hari ini adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga diskusi dan tanya jawab, yang selanjutnya refleksi, yang terakhir adalah penutup. Tadi pembukaan sudah dibuka oleh Pak Agus, sekarang adalah penyampaian materi. Sebelum kita kesepakatan belajar pagi hari ini adalah yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju loh, Mbak? Setuju. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Setuju? Setuju. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Setuju, Raise hand terlebih dahulu jika ingin berpendapat. Berpendapat setelah dipersilahkan. Berpartisipasi secara penuh. Terus mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Sampun gembira Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah. Yang terakhir adalah HP mohon di silent, nggih. Ya, terima kasih semuanya. Lanjut, Bu. Konsep inti budaya positif adalah yang pertama, perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah posisi kontrol restitusi. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin ada yang mau pendapatnya? Saya, Bu. Ya, Bindang silakan maju ke depan, enggak apa-apa, Bu. Terima kasih, Bindang. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk pertanyaan pemantik yang pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Untuk pertanyaan yang pertama, itu saya setuju dan tidak setuju. Setujunya jika mendisiplinkan anak ke arah yang positif. Tidak setujunya jika sampai menghakimi anak atau menyakiti anak. Untuk pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Membaca saya setuju karena ke arah hal yang positif. Untuk membersihkan halaman saya kurang setuju. Untuk pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Untuk pertanyaan yang ketiga ini saya kurang setuju karena dapat menimbulkan kecemburuan anak satu dengan anak yang lain. Itu adalah pendapat dari saya, Bu Reni. Ya, kurang lebihnya terima kasih. Monggo. Tepuk tangan untuk Bu Indah. Terima kasih Bu Indah atas tanggapannya. Iya. Ya. Nah, sekarang perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dengan genggaman benda tersebut. Sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan
B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda untuk membuka atau memberikan kertas tersebut. B itu bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik dan merayu, menyuap, bahkan apa saja yang dapat membuka kepalan tangan Anda. Saya mohon untuk Bu Vivi dan Sinten ya? Salah durasi ya? Ya, silakan maju ke depan. Nah, sekarang Bu Vivi udah membawa sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan. Tugasnya Bu Rosi adalah merayu Bu Vivi agar kepalan tangan ini atau sesuatu yang ada di sini dikasihkan ke Bu Rosi. Silakan. Boleh merayunya dengan kata-kata yang apalah gitu. Dengan mengancam Bu Rosi. Boleh, silakan. Tolong dong buka kepalanya. Saya mau lihat. Tolong. No. Sedikit aja. Sedikit aja. Ya, ini berharga buat saya. Beneran nggak mau juga. Iya. Terima kasih untuk Bu Rosi dan Bu Vivi. Pada intinya kepalan tangan itu adalah diri kita, posisi kontrol kita. Membuka atau tidak itu tergantung kita sendiri. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6 elemen, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi, guru mengontrol murid. Ilusinya bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yaitu ilusinya bahwa orang dewasa berhak memaksa yang lebih kecil. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memaksa ada pada suatu bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model pemikiran menang atau kalah, teori kontrolnya. Model berpikir menang. Nah,
Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Gitu oke? Iya. Iya. Nah, sekarang disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri dari memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tentang tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau tanpa ancaman maupun hukuman. Disiplin positif akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, lintas bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan memotivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang nilai-nilai kebajikan yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Sekarang contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan bernalar kritis dan kreatif. Yang kedua adalah IBO Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir, 9 pilar karakter Indonesia. 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan kesatuan,
santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nilai-nilai kebajikan anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Yang tadi ada 6 elemen. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu ada 4. Terus mandiri ada 2, bergotong royong ada 4, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Kreatif di sini yaitu gagasan yang orisinil, bukan menjiplak karya orang lain. Begitu Bapak Ibu? Ngantuk? Tidak. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Semangat. Lanjut Bu Vivi. Nah, sekarang untuk memotivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang akan bertindak untuk menghindari masalah yang timbul. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukan hal ini? Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pada tingkat motivasi ini, orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalkan mendapatkan upah atau mendapatkan sanjungan. Berarti mereka dalam posisi motivasi yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi perilakunya bersifat dari dalam diri, dalam internal, bukan dari eksternal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar keyakinan kelas? Benar. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm apabila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa? Aman. Untuk keamanan. Nah, sekarang mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan,
kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, bagaimana untuk pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini praktek saya kemarin ya Ibu tentang pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama adalah pernyataan universal, terus dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak perlu terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Terus dapat diterapkan di lingkungan tersebut, maksudnya di lingkungan kelas tersebut. Terus yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi atau kolaborasi dengan ibu guru untuk pembuatan keyakinan tersebut lewat kegiatan turah pendapat. Nah, pengalaman pembuatan kelas kemarin saya bersama murid kelas 5 dan kelas 6 dalam pembelajaran PAI Bu. Murid menulis pada kertas sticky note tentang keyakinan kelas yang diharapkan. Mereka mengharapkan atau memimpikan kelas yang bagaimana, mereka boleh menuliskan di kertas sticky note. Nah, setelah itu menempel pada papan tulis semuanya. Terus guru dan bersama murid membacakan keyakinan yang telah disepakati. Nah, dalam menuliskan keyakinan kelas, guru harus mendampingi, terus menempel keyakinan kelas yang telah disepakati dan dibuat bersama. Yang terakhir adalah murid menempel keyakinan kelas di dinding kelas agar mereka setiap hari itu melihat keyakinan kelas mereka. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah pengalaman saya membuat keyakinan kelas. Nah, contoh keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Berarti dalam belajar kita harus merasa senang, tidak boleh merasa bosan. Setiap anggota kelas melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghormati. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, selalu bersikap positif. Menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang yang dimilikinya. Misalkan kita pinjam pensil temannya, berarti kita harus mengembalikan. Itu termasuk menghargai barang milik orang lain dan milik saya. Berkomitmen dalam tugas, berarti kalau ada PR harus dikerjakan, gitu ya Bapak Ibu. Iya. Terus senantiasa membantu teman sekelas yang membutuhkan. Kita hormat. Nah, dalam keyakinan tersebut adalah ditarik simpulan hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Lanjut, Bu. Ya. Dengan menyepakati keyakinan bersama, murid diharapkan mewujudkan motivasi intrinsiknya, tidak lagi motivasi eksternal seperti pemberian penghargaan atau dapat sanjungan dari Bapak Ibu guru. Kenapa? Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Misalkan kita nanti bisa jawab soal dikasih uang ya, dikasih uang 5.000 atau dikasih berapa. Nah, uang 5.000 itu pasti terkena uang
sing kuwi-kuwi ae. Misalkan gitu nggih. Lah, motivasinya yang belum pernah menjawab soal, aduh aku ngene ae paling nek kae ngoten. Nggih Bapak Ibu? Iya. Iya. Lanjut Bu Vivi. Nah, sekarang hukuman. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak itu merasa sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang sangat lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak akan membenci kedisiplinan dan konsekuensi anak menghargai disiplin. Misalkan kedisiplinan tadi yang terlambat nanti membaca buku. Membaca buku itu adalah hal positif atau negatif Bapak Ibu? Positif. Nah, membaca buku adalah hal yang positif. Bisa menjadi negatif apabila mesti kok dihukum kon maca buku. Jadi anak itu malah takut untuk membaca. Nah, yang selanjutnya adalah hukuman adalah dipaksa. Kalau konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri misalkan setelah berbuat kesalahan itu sudah bisa menyesuaikan diri lagi dengan temannya. Begitu Bapak Ibu ya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tidak mau jujur karena takut dihukum ya. Nah, untuk konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau time out. Bapak Ibu, apa pernah mendengar tentang restitusi? Belum. Nah, apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, tidak minder, Bu. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada mencari solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya agar tidak merasa bersalah, tidak merasa minder. Begitu ya
memiliki kebutuhan dasar, kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebenarnya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah, saya itu misalnya seperti itu. Kebutuhan itu berhubungan dengan kekuatan yang mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati oleh orang lain. Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Biasanya ini cah nom-nom ibu. Ya. Biasanya butuh bebas, tapi tetap dikendalikan. Kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir, kebutuhan manusia adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Bapak Ibu, apakah merasa senang? Sangat senang. Sangat senang. Berarti tidak butuh refreshing ya? Butuh. Oh, butuh. Refreshing merupakan kesenangan Ibu. Ya. Iya. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Sedih napa mboten Ibu? Sedih Kok Ibu apa? sedih sekali. Iya, sedih. Dresser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Nah, sekarang posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang kedua adalah posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini adalah tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat adalah guru sebagai monitor atau pemantau. Monitor dalam hal ini adalah mengawasi kegiatan murid. Yang kelima adalah manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kira-kira Bapak Ibu, posisi manakah yang Bapak Ibu pernah alami? Apa? Bu Ina sebagai manajer, ya. Bu Ina sebagai manajer pernah. Ya. Apakah pernah menjadi posisi penghukum? Penghukum tidak pernah. Belum Belum pernah.
Jangan sampai Jangan Ibu. sampai, ya. Nah, berarti yang di sini yang paling tepat menurut saya itu adalah sebagai manajer. Ini Bapak Ibu. Ya. Ya, selanjutnya Bu Vivi. Ya, posisi kontrol guru. Sebentar dari sini. Nah, guru berbuat, kalau guru sebagai penghukum adalah menghardik dan menunjuk murid. Tapi kalau bu guru dalam posisi merasa bersalah adalah mengatakan seharusnya kamu atau ibu merasa kecewa gitu. Kata-kata ibu guru itu seperti itu. Kalau memposisikan guru sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau sebagai pemantau itu adalah menghitung dan mengukur. Kalau gurunya sebagai manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid bagaimana baiknya untuk mencari solusi. Kalau bu guru berbuat penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, gitu. Kalau membuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu itu stres. Nah, kalau sebagai teman, ayolah nak, lakukan demi siapa? Demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ya, ingat. Ibu juga pernah bantu kalian kan? Nah, kalau sebagai pemantau itu apa peraturannya? Peraturan yang telah disepakati gitu. Kalau kita memposisikan sebagai manajer, apa yang sudah kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan yang telah kalian buat gitu ya. Nah, next Mbak. Nah, segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kata-katanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan kok, gitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, nak. Nah, yang kedua adalah validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan ini. Nah, yang terakhir adalah tahapannya adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Next, Bu Vivi. Nah, dari penerapan segitiga restitusi dalam posisi manajer diharapkan menjadikan murid lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan murid akan semakin percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya Bapak Ibu guru itu berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Terus lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ada lagi, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus,
Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah contoh perkataan Bapak Ibu guru dalam menstabilkan identitas. Next, Bu. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, dan survival. Nah, biasanya Bapak Ibu guru akan bertanya atau berkata, kamu bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukan. Nah, yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Apa yang penting bagi kamu? Nah, apa boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Nah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul atau menyakiti orang lain? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu adalah contoh ya Bapak Ibu, contoh validasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, biasanya Bapak Ibu guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih yang kamu impikan, yang kamu inginkan? Nah, terus yang terakhir adalah apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu atau kesalahan itu. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan? Itu ya Bapak Ibu? Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya buat kemarin. Yang pertama adalah kasus 1. Murid tidak mengerjakan PR. Ibu. Nah, kemarin Bu Reni telah memberikan PR ya? Ya. Apa kalian masih ingat PR-nya? Masih. Sudah dikerjakan semua? Sudah. Kalau sudah dikerjakan, Bu Reni mau mengecek satu persatu ya. Mulai dari azhar, qolul, jihan, dan yang lain. Urut berbaris yang rapi. Ya, dikerjakan. Ya sudah, silakan duduk. Ya, duduk kembali. Ya Mbak, terima kasih. Loh, kenapa kok ditutup Mas? Belum mengerjakan PR? Belum. Bu Guru dulu juga pernah kok tidak mengerjakan PR. Tapi Bu Guru jujur sama Bu Guru nya Bu Reni kalau tidak mengerjakan PR. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, sekarang Bu Reni tahu kenapa tadi kamu di sana di tempat duduk kamu diam, karena kamu belum mengerjakan PR. Nah, kenapa Mas kok belum mengerjakan PR? Karena saya menonton pasar malam terlarut malam. Oh, alasannya menonton pasar malam terlalu malam. Nah, kira-kira kamu tidak mengerjakan PR itu melanggar peraturan kelas kita atau tidak? Kesepakatan mana yang kamu langgar?
Setiap murid harus mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, berarti kamu tanggung jawab atau tidak, Mas? Tidak. Nah, kalau tidak, berarti kamu juga belum mendapatkan nilai pada materi ini, nggih? Nah, kira-kira kamu punya cara tidak untuk mendapatkan nilai pada materi ini? Bagaimana kalau saya mengerjakan tugas lain dulu Ya, untuk untuk mengerjakan PR tersebut? begitu. Apa kamu kali ini sungguh-sungguh, Mas? Tidak akan mengulangi lagi? Sungguh-sungguh. Nah, akan mengerjakan tugas yang lain Ibu berikan sungguh? Sungguh. Ya, kalau begitu nanti sepulang sekolah Bu Guru akan memberikan kamu tugas lain ya. Kali ini sungguh dikerjakan ya. Iya. Nanti pulang sekolah langsung dikerjakan agar tidak lupa. Baik, sekarang silakan duduk kembali bersama teman-teman. Tadi adalah contoh kegiatan restitusi yang kasus pertama. Sekarang adalah kegiatan restitusi untuk menyelesaikan kasus yang kedua. Adalah murid yang mematahkan penggarisnya Bu Guru tapi tidak mau mengaku. Ada yang tahu penggarisnya Bu Neni yang di depan? Nanti tiba-tiba Mas Kolul terus patah. Dibuat rebutan tapi patah. Oh, apa benar Mas Kolul? Tidak, Bu. Ayo yang jujur. Apa benar? Bu Guru dulu juga pernah salah, tapi Bu Guru jujur sama Bu Gurunya Bu Reni. Nggak apa-apa. Maaf Bu, tadi saya pinjam penggaris Bu Guru karena Azhar merebutnya jadi penggarisnya patah. Oh, gitu. Sekarang mana penggarisnya? Ini Bu. Oh. Nah, ya sudah, ini sudah jadi dua patah ya. Nah, kalau kamu tidak jujur seperti tadi ya, nah berarti kamu tidak sesuai dengan nilai kebijakan di kelas apa yang sudah kamu langgar. Maaf Bu, kami telah berbohong. Ya sudah, tidak apa-apa. Terus kalau sudah patah, Bu Reni mau menggaris, bagaimana caranya? Kami akan mengganti penggaris Bu Guru. Nah, cara menggantinya gimana kalian? Untuk membeli? Untuk membeli penggaris. Oh iya. Ya sudah, kalau begitu terima kasih kalian sudah mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Anak-anak, beri tepuk tangan untuk Mas Kolul dan Mas Azhar atas kejujurannya. Setelah saya melakukan restitusi tadi, nah pendapat murid setelah dilakukan praktik segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Nah, ini perasaan murid pada kasus 1. Awalnya saya takut tidak mendapatkan nilai. Ternyata saya dikasih kesempatan oleh guru untuk mendapatkan nilai. Saya merasa senang. Terima kasih, Bu. Yang kedua adalah perasaan murid pada kasus 2. Awalnya saya takut telah mematahkan penggaris Bu Guru. Setelah jujur dengan Bu Guru, ternyata tidak dimarahi, tetapi mencari solusi bersama. Sekarang kami tidak takut lagi untuk jujur. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bapak Ibu atas pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Untuk pemaparan saya sudah selesai. Sekarang adalah untuk
diskusi atau tanya jawab. Mungkin ada yang tanya? Ya, monggo Bu Indah maju ke depan kalau mau bertanya, silakan. Ya, terima kasih Bu Indah. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Ini saya mau tanya, mengapa harus keyakinan kelas? Kan sudah ada peraturan kelas. Ya, seperti itu. Ya, sudah. Hanya itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Ya, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Indah. Mengapa kok harus keyakinan kelas? Kan sudah ada aturan gitu ya, Bu. Ya. Kalau menurut saya, keyakinan kelas itu dibuat antara kesepakatan antara guru dan siswanya. Kalau peraturan, kalau sudah disepakati bersama, berarti kan ada timbul dari dalam diri itu untuk apa ya? Untuk melakukan hal-hal yang sudah disepakati gitu. Kalau peraturan, berarti kan hanya yang membuat itu kan sebuah instansi atau gurunya ditempel di situ, anak tidak dilibatkan gitu. Jadinya lebih apa ya? Lebih mantep gitu. Lebih mantep kalau keyakinan kelas. Kalau peraturan itu hanya ditempel, jadi tidak mengena di dalam diri anak gitu Bu. Ya begitu Bu. Bagaimana, sudah puas atas jawaban saya? Terima kasih Bu Endang, tepuk tangan untuk Bu Endang. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semuanya? Sudah tidak ada, Bu. Sudah? Bu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, acara selanjutnya adalah refleksi. Untuk refleksi, monggo sinten sing badhe merefleksi kegiatan pada pagi hari ini. Ya, terima kasih untuk Bu Rate untuk merefleksi kegiatan kita pada hari ini. Tepuk tangan untuk Bu Rate. Terima kasih Bu Rate. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya akan merefleksi kegiatan Bu Reni pada pagi hari ini. Nggih. Untuk yang pertama dan yang utama, Bu Reni sudah bagus sekali, sudah menyampaikan tentang budaya positif, khususnya di sekolah SDN 1 Semongko. Untuk beberapa refleksi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai konsep inti budaya positif, yaitu adalah perwujudan nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Untuk nilai-nilai kebajikan ada beberapa organisasi di seluruh dunia, tapi khususnya untuk di sekolah kita menggunakan yaitu profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen atau 6 aspek tadi ya, yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Untuk selanjutnya ada beberapa perbedaan cara memberikan solusi kepada murid yang bersalah, yaitu dengan cara hukuman, dengan cara konsekuensi, dan juga dengan cara restitusi. Untuk dengan cara hukuman itu yang cara bukan tidak benar ya, tapi kurang tepat karena itu menyakitkan murid. Untuk cara konsekuensi itu sudah benar, tapi untuk jangka pendek saja. Sedangkan untuk restitusi, kita seolah-olah memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan solusi dari masalah yang dia hadapi. Untuk selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada keinginan untuk bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kesenangan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Selanjutnya yaitu ada posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah untuk anak ini ya, untuk siswa. Yang pertama adalah dengan cara menghukum. Yang kedua membuat orang atau siswa merasa bersalah. Yang ketiga dengan cara kita seperti teman atau seperti mitra. Yang keempat seperti kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir dan yang ini menurut kita yang paling tepat itu adalah sebagai manajer.
Untuk yang terakhir ada segitiga restitusi. Cara penyelesaian masalah kepada siswa yaitu dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sekiranya itu yang bisa saya refleksi dari kegiatan Bu Reni hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rati atas refleksinya. Baik Bapak Ibu, kegiatan pada pagi hari ini sudah selesai. Ada kiranya kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.